Shalom jemaat Tuhan, saat teduh dan doa sebelum tidur di malam hari ini berjudul Hidup yang Indah. Pepatah Amerika mengatakan orang menangkap lebih banyak lalat dengan madu daripada dengan cuka. Artinya adalah sangat bijak jika kita menyelesaikan konflik dengan cara menabur kasih dan perbuatan-perbuatan yang baik. Reaksi berupa emosi yang meledak-ledak ketika kita merasa disakiti atau dirugikan orang lain seharusnya tidak kita kerjakan, karena hanya akan melukai diri kita, tetapi juga akan menghancurkan tali persaudaraan. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang petani yang merasa terganggu oleh tetangganya yang adalah seorang pemburu. Pemburu itu memiliki beberapa anjing yang galak, yang sering melompati pagar dan mengganggu domba-domba petani tersebut. Petani itu sudah sering meminta tetangganya untuk mengendalikan anjing-anjingnya, tetapi tidak juga ada tindakan yang nyata dari pihak si pemburu. Tiap kali anjing-anjing itu melompati pagar yang memisahkan rumah si petani dan si pemburu, maka beberapa ekor domba pasti akan terluka parah. Akhirnya karena kesabaran si petani sudah sampai di ambang batas, ia pergi ke kota untuk menemui seorang hakim dan menceritakan duduk perkaranya dengan si pemburu. Maka hakim pun berkata, "Pak, saya bisa menghukum pemburu itu dan memerintahkan agar anjingnya dirantai atau dikurung. Kalau saya lakukan itu, Anda akan kehilangan seorang teman dan mendapat seorang musuh. Lalu sekarang mana yang Anda inginkan? Memiliki tetangga yang menjadi teman atau menjadi musuh?" Tanya si hakim dengan bijak. Karena si petani lebih memilih untuk menambah satu orang teman dalam hidupnya, maka si hakim menawarkan sebuah solusi. "Baiklah, saya akan memberikan sebuah jalan keluar yang baik bagi Anda, sehingga domba-domba Anda tetap aman dan tetangga Anda itu dapat menjadi sahabat yang baik." Setelah mendengar penjelasan, maka si petani pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, si petani menjalankan saran dari hakim tersebut. Dia mengambil 3 ekor domba dan memberikan kepada ketiga orang putra tetangganya yang masih kecil. Ketika bocah itu sangat senang dan selalu bermain dengan domba-domba pemberian si petani. Melihat kegembiraan putra-putranya, maka si pemburu pun membangun sebuah kandang yang tinggi bagi anjing-anjingnya, sehingga domba-domba milik putranya pun tetap aman. Sejak saat itu, anjing-anjing si pemburu tidak pernah lagi mengganggu domba si petani. Dampak lainnya dari sikap baik si petani adalah jembatan persahabatan yang lebih dulu dibangun si petani membuat si pemburu suka berbagi hasil buruan kepadanya. Di lain kesempatan, si petani membalasnya dengan mengirimkan daging domba atau keju kepada keluarga si pemburu. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka menjadi tetangga yang bersahabat. Kehidupan indah pun kemudian terbangun di antara keduanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kasih dan penerimaan akan selalu membawa dampak yang baik di tengah kehidupan kita. Sudah seharusnya lah kita mengembangkan sikap yang luhur, saling mengasihi, berbuat baik dan saling menghormati. Maka dengan cara demikian kita dapat menikmati kehidupan yang indah, hidup yang rukun dan damai satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikatakan Mazmur 133, rukun itu juga merupakan sebuah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup yang indah dapat kita alami ketika kita mau menciptakannya di tengah kehidupan kita, dengan kesediaan kita untuk tetap menyatakan kasih dan kebaikan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Maka dengan jalan demikian, kita mengalami kehidupan yang indah dimanapun kita berada, di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah tempat kita bekerja, kita tetap bisa merasakan kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang indah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu di malam hari ini untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa membina kerukunan, hidup satu dengan yang lainnya, bahkan dengan semua orang. Lewat kehidupan yang terus mau mengasihi, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Sehingga dengan jalan demikian, kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dalam kehidupan kami mengalami hidup yang indah di dalam Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami boleh beristirahat, tapi kami pun juga boleh bangun lagi dalam pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan yang menopang kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup yang indah itu akan terwujud bila kita mau menciptakannya. Tetaplah berbuat kasih dan berbuat yang baik kepada semua orang, maka kebaikan itu akan mendatangi dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.